إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bijahin nabi wal ashabil ali. Kita teruskan supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Allah, menjadi sahibul asrar, pembawa rahasia Allah. Maka di samping kita melakukan kewajiban yang sifatnya wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat ila akhir, serta menjaga hati daripada sombong, ya Allah, aba wastakbar wa kana minal kafiri. Ketika sombong itu iblis padahal ahli ibadah, akhirnya menyeretnya kepada kekafiran. Menjaga hati daripada sombong, yang mungkin kalau sombong tidak bisa dikritik ya, tidak menerima masukan dan sebagainya. Menjaga hati daripada hasud, daripada penyakit-penyakit hati yang lain. Kita sudah lakukan semuanya tadi. Tentunya maksiat sudah berusaha semaksimal mungkin kita tinggalkan. Wajib dikerjakan, hatinya sudah baik. Kemudian maksiat jauh. Tinggal sekarang al-iksar bin nawafil. Sunnah-sunnah itu sebisa mungkin kita perbanyak. Ya, ketika sunnah-sunnah sebisa mungkin kita berbanyak, maka Anda mendapatkan 2 hal. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Ketika orang kaya tadi meminta kepada aku Allah, dia akan aku beri. Wala in ista'adani la u'izanna. Kemudian ketika dia menakuti sesuatu, berlindung kepada Allah untuk tidak mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, maka Allah akan melindungi daripada semua itu. Berarti dari sini kita ini punya ada sebuah kebiasaan. Kalau ibadah tuntunannya jelas. Sholat, puasa, tuntunannya ada di Al-Quran, hadis, diterangkan sama ulama, dipraktekkan, dicontohkan, dijelaskan sama mereka. Tapi kalau ada kebiasaan, maka bagaimana supaya kebiasaan itu bernilai ibadah? Sehingga dikatakan adatus sadah, sadatul adah. Adat kebiasaannya para pemimpin. Para pemimpin ini berarti orang yang berjalan di dalam jalannya hidayah, dapat hidayah karena Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan mereka adalah sadatul adah, pemimpin daripada kebiasaan. Artinya kebiasaan mereka bernilai ibadah, kebiasaan mereka bernilai manfaat, kebiasaan mereka bernilai motivasi, kebiasaan mereka layak untuk kita ikuti.
Maka daripada itu, ya, kita ini mungkin tidak bisa berjalan kecuali kita mengikuti. Sehingga ketika Nabi berkata tentang terpecahnya umat ini menjadi 70 lebih, yang selamat satu, Nabi berkata apa? Yang selamat ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku praktekkan dan yang dicontoh oleh para sahabatku. Kau tinggal ikuti mereka. Ya, kau tinggal ikuti mereka. Kenapa? Mereka lah orang-orang pertama yang memperagakan daripada perintahnya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini mereka. Sehingga mengikuti kebiasaan mereka adalah perintahnya Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum iqtadih. Mereka tadi adalah orang-orang yang dapat hidayah daripada Allah. Di saat mereka berjalan di atas hidayah, iqtadih, ikuti. Berarti dari sini perhatikan, supaya ada kebiasaan kita itu tidak bernilai maksiat, tidak bernilai dosa, tetap bernilai mengangkat derajat, tetap bernilai bisa mendapatkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, yang bagilah antusadir jamur bismillah, maka semua perbuatan kamu awali dengan kata-kata bismillah. Ya, mau bekerja bismillah, mau masak bismillah, mau membuka toko bismillah, mau ke kantor bismillah. Apapun dimulai dengan apa? Bismillah. Terutama makan dan terutama minum. Kenapa? Likaila tasyarrak, supaya tidak bersekutu, bergabung kepada makanan dan minuman kita. Siapa? Itu setan. Lebih-lebih maaf, seorang suami ketika ada hajat kepada istrinya. Ya, baik. Mulai semua pekerjaan kamu dengan apa? Bismillah. Kalau seandainya kita lalai dan kemudian Anda ingat di tengah-tengah sudah melakukannya, maka katakan bismillah fi awwalihi wa akhirihi atau awwalahu wa akhirahu. Sehingga dari sini mustahid, hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh, jangan masuk daripada sesuatu yang di luar ibadah. Ya, kalau ibadah sudah sangat jelas tuntunannya. Anda masuk di luar sesuatu yang sifatnya bukan ibadah, maka bersungguh-sungguhlah, jangan masuk kecuali sertakan niat yang saleh. Oh, kita jam 10 malam biasanya tidur, sertakan niat yang saleh. Ya Rabb, segera saya tidur supaya jam 3 saya bangun kembali kepada Engkau. Sertakan niat yang saleh. Maka tidur itu yang menjadi kebiasaan kamu, ada nilai ibadahnya. Makanya sampai dikatakan apa? Naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang berilmu itu jauh lebih hebat daripada ibadahnya orang bodoh. Orang berilmu bukan sekadar tidur saja. Tidurnya ada tujuan-tujuan untuk memperkuat daripada ibadah, bangun di tengah malam. Subhanallah. Maka daripada itu benar-benar istihad. Apa itu istihad? Karena secara umum kita lalai. Secara umum yang menggerakkan kita itu sering yang mendorong adalah urusan syahwat kita, urusan selera kita, kesenangan sesaat saja. Maka boleh jadi Anda nikmati perkara mubah, Anda nikmati perkara yang sifatnya bukan haram, makan, tidur, minum yang lezat, Anda nikmati. Cuman ya, sertakan bersamanya niat yang baik sehingga sudah nikmat tapi dapat pahala. Ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, masa sampai mendatangi istri itu juga dapat pahala?
Iya, kalau ada niat yang baik. Bukankah itu perintahnya Allah? Kalau seandainya tidak disalurkan kepada halal, bukankah itu disalurkan haram, itu jadinya dosa? Seakan-akan sahabat ini mengatakan, lah itu kan sudah nikmat syahwat, kok ada pahala? Kalau disertakan niat yang baik. Ya, makanya Nabi berkata, aqad lil basar wa ahsan lil faraj. Karena memang berkeluarga adalah metode yang paling bagus untuk memejamkan mata dan menjaga daripada kemaluan. Baik. Fa idza labista sawbak fanbibi satra auratik. Kalau kamu memakai baju niat ya menutup aurat. Nutup aurat itu bukan sekedar kebiasaan di antara kita. Sungkan aku utuh misalnya. Orang biasa utuh, bukan sekedar itu. Tapi apa? Allati amarakallah bisatriha. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat. Itu ada perintahnya. Ya, Allah perintahkan kepada kita menutup aurat. Iblislah yang menelanjangi orang tua kita Nabi Adam alaihi salam. Ditelanjangi sama Nabi Adam, sama iblis. Ya, Nabi Adam itu waktu makan buah khuldi itu karena hasutan was-was daripada setan, akhirnya makan. Allah usir Nabi Adam. Apa itu? Lari semua pakan yang ada pada badan Nabi Adam alaihi salam. Iblis yang menelanjangi. Kemudian kita turun, Nabi Adam turun, diperintahkan menutup aurat dan sebagainya. Diteruskan oleh anaknya Nabi Sis, teruskan oleh cucunya Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengajari kepada kita untuk menutup aurat. Tapi orang Yahudi, Nasrani yang didorong oleh setan berusaha untuk memberikan contoh, ya, mulai daripada karir, mulai daripada boneka, Barbie dan sebagainya dengan pakaian-pakaian yang telanjang. Menutup aurat itu perintah daripada Allah. Niatkan Anda pakai baju mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wabda' bil yamin. Kalau pakai baju usahakan dimulai dengan tangan yang kanan, masuk dari mulai kanan. Ya, kenapa? Perkara bagus. Mungkin pakai gamis. Habusiat ila Rasul al-gamis. Dalam satu riwayat, pakaian yang paling disenangi Nabi gamis. Gamis ya seperti yang saya pakai ini. Ada benih sampai separuh dada ini. Kalau terbuka sampai bawah namanya jubah. Nabi dalam riwayat punya gamis satu, jubah satu, ridah satu. Kalau Nabi dapat hadiah, maka pasti keluar apakah yang baru atau yang lama. Ini karena zahadah zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Gamis satu, jubah satu, ridah satu, semuanya satu. Jadi misalkan pakai gamis, mulai dengan atau pakai baju yang lain, mulai dengan apa? Yang kanan. Wa akhirha fin nazar. Cuman kalau nyopot kanan bukannya dimulai. Kalau nyopot mulai dengan kiri, terakhir kanan. Jadi kalau pakai kanan masuk baru kiri. Kalau nyopot kiri dulu baru kanan. Bahkan dikatakan ketika kita copot mau kita taruh di tempatnya baju, dicantolkan itu, maka baca bismillah. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau tidak bisa jadi dimasukin oleh setan mungkin. Pokoknya rongga-rongga yang tidak di situ tidak disebut nama Allah, setan ada di sana. Nabi dalam semua pekerjaannya mana yang tidak ada nilai doa? Nabi mau naik sepeda motor, subhanalladzi asra, subhanalladzi asra. Allah. Apa itu? Ya Allah lupa ya nama itu. Sakharal hadza wa ma kunna lahu muqtaridin ya. Nabi kalau apa baca doa. Mau masuk rumah, keluar rumah baca doa, semuanya Nabi itu nuansanya doa, doa dan doa. Masya Allah.
Jadi kemudian setelah itu warfa izarak wa qamsak lan fisak. Kalau bicara pakai sarung atau gamis itu sebenarnya anjurannya ilang nisfisak, separuhnya betis. Cuma naik ini separuh betis kadang-kadang ini banjir ta. Itu anjurannya ilang nisfisak, separuhnya betis. Ya seperti itu. Separuhnya betis. Kulo nak mangke sarung kok dhuwur, mari lewat dalan banjir. Sebenarnya itu sunnah. Ila nisfisak. Fa'in abait, kalau kamu nggak mau pakai separuhnya betis, fala tujawizan al-ka'ab, minimal jangan melewati daripada tumit. Jangan menutup daripada tumit. Karena ada dalam satu hadis itu yang melembrehkan pakaian itu diancam dengan neraka. Cuman Nabi mengatakan khuyala. Kalau kita menutup tumit pakaian yang lembreh itu atas dasar sombong diancam dengan neraka. Mungkin saat itu pakaian kebesaran pakaian orang sombong itu ngelesreh. Jadi sehingga kalau pakai pakaian ngelesreh nutupi tumit karena ada sombong, karena saat itu pakaian kebesaran, berarti diancam dengan neraka. Karena ada satu riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, enggak, karena pakaiannya kok enggak seperti yang Anda perintahkan, nisfusak, separuhnya betis. Berarti neraka. Kalau Bakar enggak ada sombong. Sehingga memang di sini ulama dengan melihat hadis Nabi langsung memukul secara mutlak. Sombong enggak sombong, nutup tumit rokok. Ada yang seperti itu. Tapi lihat itu Sayyidina Abu Bakar. Lihat itu Sayyidina Bakar. Bahas di sini banyak khilaf. Ada yang mengatakan neraka itu artinya dosa kalau dia ada sombong. Kalau nggak ada sombong, ya berarti enggak. Ya mungkin makruh dah. Kenapa? Ya kalau melesreh kan lebih cepat kena kotor nanti. Baik. Ya, jadi kalau bisa sampai kepada separuhnya betis. Kalau enggak ya asal jangan nutup tumit. Walil mar'ah irsalu sawbiha, itu kalau laki. Ini enggak. Ya. Yang lakinya ngelesreh, yang perempuannya separuh betis bahkan di atasnya lutut. Kalau perempuan bagaimana? Walil mar'ah irsalu sawbiha 'alal arad, kalau perempuan anjurannya pakaiannya itu dilembrehkan sampai di atas tanah. Jadi agak ngelesreh itu bagus perempuan. Ingat ya, ini untuk aurat perempuan memang berat. Anda kalau keluar usahakan perempuan itu pakai kasut ya. Oh iya, saya selalu pakai kasut supaya kaki pecah saya tidak terlihat. Nah, bukan karena itu. Pakai kasut karena aurat. Ya, karena memang apa? Aurat pakai kasut. Anda lihat dalam kitab-kitab itu. Aurat perempuan itu ilal wajah wal kaffain. Kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau sholat. Paham ya? Itu kalau sholat. Kalau selain sholat semuanya, wah berat ini juga nih. Apalagi petani nih, ibu-ibu yang punya aktivitas di ladang nih, tukang matun, tahu matun enggak? Nah, kalau seperti itu berat. Memang seperti itu. Ini mu'tamad. Tapi ada muqabilul mu'tamad, lawan kata mu'tamad. Ya, wajah boleh terbuka sama telapak tangan. Cuman in amina minal fitnah, jika aman dari fitnah. Contoh, siapa aman dari fitnah? Wong wis tuwa elek. Le ayu, wah, buat fitnah enggak? Sudah ayu, kincuan, senyum-senyum, nyobong Ustaz. Monggo Ustaz. Maru Ustaz dadi imam.
Salat maghrib sudah diutang rakaat itu. Paham di sini? In amina minal fitnah. Kalau dia aman daripada fitnah, tafadhal. Tapi kalau dia bawa fitnah, ya tutup. Tutup. Memang ada muqabil utamat wajah di luar sholat boleh terbuka. Ini wajah ya, bukan leher. Berarti jilbabnya harus luput. Jangan jilbabnya cuma disampirkan, lehernya kelihatan. Kalau ini nggak ada pendapat ini. Saya nggak tahu kalau leher terbuka itu boleh. Setahu kami nggak boleh. Itu Syafi'i. Makanya untuk perempuan bajunya yang taruh ke bawah alal arad irsaliha dilambrehkan sampai di atas tanah min kulli nahiyah, dari segala penjuru. Jangan roknya panjang belakang dibelek. Ya apa ini? Domin teh apa jahit ya? Jangan. Ya, qariban min sulusai zira. Jadi semuanya. Waj'al kumma gamisik. Nah, itu kalau ke bawah. Sekarang kalau lengan bagaimana? Waj'al kumma gamisik ila rusghi atau ila atrafil asabi'. Lengan itu sampai rusghi. Ini rusghi. Apa ini? Benjolan pertemuan antara tangan sama bahu bawah. Nah, ila rusghi sampai sini. Ini yang sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Atau ila atrafil asabi', atau minum sampai ujungnya sini. Berarti agak lebar ke sini. Cuma jangan lebih. Jangan lebih. Wa in zadat fala tasraf. Kalau lebih maka jangan over. Waqad kana, kita lihat lengan. Waqad kana kum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sungguh lengannya Rasulullah ila rusghi, Nabi sampai sini. Itu insyaallah lebih enak untuk berekspresi. Kalau sampai sini kadang-kadang nutup. Kurang zen. Wa qata 'aliyan kum qamisil nuh ila atrafil asabi'. Sayyidina Ali kadang-kadang memotong lengannya ini sampai atrafil asabi', sampai ujungnya sini. Wala tatakhid minal malabis illa ma tahajjat ila subsih. Kalau bicara pakaian, ya ambil yang kamu butuhkan. Kalau tidak dibutuhkan jangan. Wala tataharra anfasal malbus. Jangan konsentrasi kamu cuma pakaian yang paling bagus. Ya apa, saya punya pakaian paling mahal. Sudah bisa beli, Anda juga yang beli, anak pengen lebih mahal lagi. Ada lagi yang ikuti beli, anak pengen lagi. Fokusnya cuma pakaian. Setiap hari bukannya Shopee, boleh kelambi terus. Kulalio. Pernah kok, koleksi murah. Apa namanya? Cari promo. Jangan lata taharro, itu urusan jangan. Sekalipun banyak murah dan sebagainya, jangan itu. Jangan cuma yang paling bagus. Wala akhsyanah. Dan juga jangan kemudian kau ingin supaya dikenal ahli zuhud, cari pakaian yang paling kasar, paling jelek. Kalau perlu sekarang pakai kain goni. Wah, kok goni? Zuhud. Itu bukan zuhud. Anda pengen nampak. Ya, makanya kenapa sekarang banyak orang suka antik. Motor apik mau sing elek-elek iku, ken ketara jadi perhatian. Ya benar. Yang apik selalu motor 75. Neng ditolak motor. Pengennya itu sensasi. Apa nang sepeda niku tapi dicoto kaya motor niku. Helmnya kaya nopo niku enak niku. LPG. Helmnya LPG. Buat sensasi, seneng lagi salwo. Memang kaidahnya orang Arab bilang khalif tu'raf, sampai aneh terkenal. Terkenal kamu itu bukan karena keistimewaan, karena aneh. Ustadz gak kalungan sorban, tambang sorbannya misalkan. Kemudian bawa tongkatnya dikasih tengkorak. Ini bukan ustadz ini, malampir. Ya, ini
mak lampir. Ustaz rambutnya aja enggak menunjukkan seperti Nabi Muhammad SAW. Bukan ustaz itu. Kalau Anda bilang seperti itu urusan Anda. Tapi kalau Anda jadi ustaz sebagai pewaris Nabi, Anda harus seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda bukan ustaz, Anda apa itu? Seniman misalkan. Ya sudah, Anda jangan pakai gelar ustaz, pakai seniman aja. Fadhol dengan kaifiat, dengan caranya kamu. Kalau Anda memposisikan sebagai pembawa Islam, Anda ikuti yang bawa awal siapa? Nabi Muhammad SAW. Ojo sing aneh-aneh wis. Buat pas waliyadzubillah min dzalik. Cuman orang awam itu yang kena, yang senang sama kamu kalau aneh itu cuma orang awam. Ya, orang-orang bodoh yang gak ngerti, yang jauh daripada ulama. Kan ulama yang gak mandeng sama sekali. Kayak dipuji orang awam aja seneng. Ya Allah, sama kamu bisa ngangkat data kolima, dipuji anak TK, sopan loh. Ya kau dipuji tisem. Ya, kalau kau dipuji orang kuat, baru itu hebat. Kayak jangan cari yang paling bagus, konsentrasi cuma baju bagus. Wis pokoknya baju terus. Tuh lihat kadang-kadang maaf, ini memang sering terfitnah urusan baju itu perempuan. Konsentrasinya baju aja. Udah beli baju tuh konsentrasi terus dirubah. Makanya ada istilah peremah itu ya. Terus konsentrasi baju ini tahu sewiwi, kurang pantas tahu ini. Dicepot nih, petok nih. Cari ini. Benih, ya apa benihnya misalnya. Konsentrasinya itu aja. Atau yang paling kasar lah. Terus watawassat fi dzalik, urusan baju yang tengah-tengah. Alas. Wala taksif auratak, wala sya'an min hadhi ghairi hajah. Jangan sekali-kali buka aurat kalau enggak ada perlu. Namanya aurat itu celah ya. Celah itu berarti ditutup. Jangan dibuka kalau enggak ada perlu. Ada apa kamu enggak pakai kaos? Ya, suka-suka gue aja deh. Apa perlunya kamu? Medem. Ya, celana cedek, udele, bodong kemudian jalan ke depan ya ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi, monggo, komentar. Jangan buka kalau nggak ada hajah. Wa mata da'at al-hajah ila kasfi syai' minha, kalau seandainya kamu perlu membuka aurat, maka katakan bismillah allazi la ilaha illa hu. Ya, bismillah allazi la ilaha illa hu. Ada yang mengatakan supaya kamu tertutup dari pandangannya jin. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Ini kadang-kadang ya Allah, ini perlu diingatkan. Hidup di kota ilmu, di lingkungan ilmu, anak pondok, mau ganti sarung, langsung sarungnya dicopot. Cuma celana jalan ngambil sarung. Dia kalau dia sendiri, ini kamar pondok itu ada temennya. Nah benar ini, harusnya dia malu. Waqul idza labista saubak, kemudian kalau kamu pakai saub baju, katakan alhamdulillahi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, senantiasa aku memuji kepadamu ya Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini, wa razaqani, dan kau kasih rezeki aku kepadanya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan daripada aku. Baik. Kemudian kalau sudah pakai pakaian yang bagus, wa minas sunnah, termasuk sunnah adalah memakai imamah. Wah, imamah ini sunnahnya. Tapi aja gede-gede.
Kalau sarimi kok gede ya. Itu termasuk sunnah. Cuman walaysa minas sunnah tawsul akmam wa qabir amaim. Orang dulu itu lengannya itu besar. Itu pakai orang Cina saja. Sebagian satu negara. Imamah sebagainya. Memang ada daripada Nabi. Baik. Kemudian cuman di sini kalau orang-orang dulu dia tidak akan ngasih imamah kepada anaknya sebelum dia hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini. Ibadahnya sudah seperti ini. Karena itu biasanya pakai orang khusus. Jangan-jangan masih awam udah pakai, dipikir orang alim, ditanya ilmu nggak jelas jawabannya. Wa ala tantuq illa bi khair. Kemudian kalau ngomong jangan ngomong kecuali baik. Ityadalaqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id ma yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ingat di hari di mana malaikat kanan kiri akan bertemu. Mereka akan saling tukar daripada buku catatan yang mereka catat. Ya, kenapa? Ma yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak terlontar daripada mulut kita kecuali nanti ada catatannya. Sampai bagaimana Nabi menggambarkan orang kalau membantu kepada pembunuhan walau bisyatril kalimah, walau cuma separuh kalimah. Membunuh itu bahasa Arabnya uqtul, bunuhlah dia atau bunuhlah. Maka dia cuma berkata uq, belum sampai tun. Akhirnya dikerjakan. Anda syarikun fi ismih. Misalkan bunuh, bun, belum sampai nuh. Anda dapat daripada dosanya. Makanya semua yang terucap dari lisan ini akan dicatat oleh Allah. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar daripada mulut kita akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Berarti jangan ngomong kecuali baik. Wa kullu kalamin la yahilu nutqu bih yahrum 'alaika al-istima'u bih. Ini. Kalau ngomong itu jangan kecuali baik, demikian kalau ngomong itu haram, maka mendengarkannya sama dengan mengomongkannya. Rasa-rasan misalnya haram. Loh, saya enggak rasa-rasan, saya cuma mendengarkan aja dong. Sama, al-mustami' syarikun fi ismih. Yang mendengarkan perasaan-perasaan sama dengan yang mengomongkannya. Wa idza takalamta farattil kalamak waratibu. Kalau ngomong ditata. Ya, mungkin apa itu pelan. Wasri ila hadisin hadasak. Kalau ada orang ngomong didengarkan. Wala taqta'anna ala hadin kalamah. Kalau bisa jangan memotong omongan orang lain. Jangan noyol-noyol dalam ngomong. Ini maaf, kadang-kadang perempuan kalau udah kumpul, aku cerita itu di sini ya gentinan, genten, antri yang ngomong. Ayo sama di sini kan ya. Wala taqta'an, jangan memutus kalam orang. Kecuali kalam itu jangan memutus omongan orang kecuali omongan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah. Wa hadar al-mudakhalah fil kalam. Hindari mudakhalah. Apa? Mlebu-mlebuan, disi-disian di dalam ngomong. Wis sama disi. Wala tadhar liman haddatsak hadisan ta'rifu annaka ta'rifu. Kalau ada orang ngomong cerita kepada Anda dan Anda sudah tahu, jangan kau tampakkan seakan-akan Anda sudah tahu. Tampakkan Anda ini kayak belum tahu. Oh iya toh, padahal seperti. Lagi ngomong seroh. Jangan hargai dia. Wah bosan. Ini setiap ketemu anak ceritanya ya ini. Ya, ini setiap ketemu saya ceritanya ya ini. Anda udah tahu, jangan tampakkan. Termasuk akhlak itu.
Seakan-akan kamu belum tahu. Supaya ngomong itu tidak sakit hati. Jangan ngomong sampai langsung wajahnya pakai kertas ditekuk-tekuk. Iya. Baik. Kemudian fa'in dzalika masyhur jalis. Baik. Wa idza haddatsaka insan bi kalamin, kalau ada orang cerita dengan sebuah cerita atau omongan yang mungkin tidak sesuai atau keliru, maka jangan langsung dipukul, wah salah total kamu, jangan seperti itu. Ya, akan tapi tegur dengan, maaf, coba kalau dengarnya gini ya, apa mungkin saya riwayatnya yang keliru atau Anda punya riwayat yang lain? Jangan langsung, wah keliru, dosa. Ya pelan-pelan dong. Kan riwayat itu kadang-kadang banyak. Hadis apalagi kisah, riwayat itu seringnya banyak. Ya, taib. Fa in ta'allaq bidzalika bi amri din. Wah, ini yang diomongkan bukan urusan masalah duniawiyah dan dia keliru, urusannya malah masalah agama. Fa'rifhu birifkin. Maka kalau membenarkan dengan lembut, yang langsung wah. Taib. Kemudian wa iyyaka wal khalaf fi ma la ya'nik. Hendaknya kamu menghindari sumpah sesuatu yang tidak ada manfaat, atau sumpah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang remeh. Anda jual sandal misalkan, untungnya 500 rupiah. Ada orang Anda jual 10.000, itu Anda untungnya 500 rupiah. Ada orang nawar, Pak saya beli 9.000 aja dah. Wallahi aku adol 10.000 mek badi 500. Kalau kayak badi 500 saya menyebut nama Allah ya. Enggak sesuai. Sama dengan ada semut kecil cara membunuh pakai godo besar, ngangkatnya udah berat. Enggak sesuai. Kalau semut ya pakai tangan aja udah mati. Anda mau dapatkan untung sedikit, jangan pakai nama-nama Allah langsung. Al-Imam Syafi'i menjaga diri tidak suka bersumpah. Apakah penting? Apalagi Anda ini dikit-dikit sumpah, maka nanti orang tidak bisa membedakan ini serius sama enggak. Wallah, aku kerasa ngengek. Ada yang ngomong ngengek, wallah. Dan seterusnya. Wa iksar halaf billah, jangan memperbanyak sumpah dengan Allah. Baik. Atau karena kondisi kepepet dan Anda butuh memantapkan fadhal, Anda pakai sumpah dengan nama Allah, cuman yang jujur. Dan itu pun di saat diperlukan. Ya, dikatakan misalnya kamu mau merampas haknya orang. Ada pulpen jatuh, bukan punya inti. Ini berapa nih? 3.000 dapat ini. Bukan punya inti. Ada yang mengambil demi Allah punya saya. Akhirnya yang punya itu yang mengambil karena itu sumpah. Ya harus. Anda telah merampas haknya orang walaupun remeh, nyebut nama Allah, diancam sama Allah. Ya, diancam al-yamin ghamus. Sumpah palsu itu besar dosanya. Hati-hati. Wahdharil kadzib, dan hindari sering dusta di semua banyak pekerjaan kamu. Kenapa? Fa innahu munaqidun lil iman. Dusta itu bisa membatalkan iman. Imannya bisa copot pelan-pelan nanti. Dah, Masya Allah, banyak sekali ya yang mungkin harus kita benahi dalam kita berbicara sehari-hari dalam ada ini, sehingga kita sudah santai, kita nyantai, nggak tertekan, kemudian tapi kita nikmat, tidak melakukan banyak kesalahan. Ya Allah, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kuat untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah rabbil. Udah bisa. Belum bisa. Kurang baik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Hadza minni wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.